Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu perlindungan data pribadi. Dalam dunia yang semakin terhubung, data pribadi kita menjadi aset yang berharga, yang sangat-sangat berharga. Oleh karena itu, memahami bagaimana perlindungan atau melindungi data pribadi kita adalah sebuah keharusan. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu pengertian perlindungan data pribadi. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi? Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk memastikan bahwa informasi yang dapat mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dalam data yang kita berikan. Perlindungan data pribadi adalah hak setiap individu untuk menjaga privasi informasi pribadinya. Sederhananya, berarti memastikan bahwa data-data yang dapat mengidentifikasikan seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, email, bahkan data biometrik seperti sidik jari ataupun wajah, tidak jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan. Bayangkan jika data-data pribadi kita bocor, informasi tersebut bisa digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, dan bahkan untuk tujuan yang lebih jahat. Slide selanjutnya yaitu jenis data pribadi. Data pribadi yang kita berikan setiap hari ternyata memiliki berbagai jenis. Secara umum, data pribadi dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah data pribadi umum, dan yang kedua adalah data pribadi sensitif. Dan data pribadi umum ini adalah informasi dasar yang sering kita berikan, seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, dan tanggal lahir. Data-data ini sering digunakan untuk keperluan identifikasi, seperti saat membuat akun di suatu layanan. Dan yang kedua, data pribadi sensitif. Selain data umum, ada juga data pribadi yang sifatnya lebih sensitif dan perlu perlindungan ekstra. Contohnya adalah data kesehatan seperti riwayat penyakit, hasil tes medis. Dan ada data biometrik seperti juga, yaitu sidik jari, wajah. Dan ada data keuangan, nomor rekening bank, dan ada data genetik, dan bahkan data yang berkaitan dengan keyakinan, agama, atau pandangan politik. Data-data ini dianggap sensitif karena jika disalahgunakan dapat berdampak sangat besar pada kehidupan seseorang. Slide selanjutnya yaitu prinsip perlindungan data pribadi. Dalam melindungi data pribadi, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah transparansi. Proses pengumpulan dan penggunaan data harus dilakukan secara terbuka. Kedua, legalitas. Data hanya boleh dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan yang sah. Yang ketiga adalah keamanan. Data harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Dan keempat yaitu minimalisasi data. Artinya hanya data yang relevan dan diperlukan yang boleh dikumpulkan. Terakhir yaitu hak subjek data, di mana individu memiliki kendali penuh data mereka. Dan hak subjek pribadi
kita yang saya tadi jelaskan, yaitu hak subjek data ini atau subjek data atau pemilik data pribadi memiliki hak tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak ini meliputi hak untuk mengetahui informasi tentang data yang dikumpulkan, hak untuk mengakses data mereka, hak untuk memperbaiki data yang salah, hak untuk meminta penghapusan data yang tidak lagi relevan, dan hak untuk menolak penggunaan data mereka untuk tujuan tertentu. Next slide, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah sebuah regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadinya. UU ini mengatur bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, diolah, dan digunakan, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuannya. Dan untuk dampak UU PDP ini, yaitu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sebagian sektor seperti perlindungan konsumen, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan citra Indonesia. Nah, untuk perlindungan konsumen akan lebih terlindungi dari penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku bisnis. Nah, yang kedua adalah pengembangan ekonomi digital. UPDP dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terpercaya. Nah, peningkatan citra Indonesia. Implementasi UU PDP yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perlindungan data pribadi diatur oleh beberapa peraturan. Dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 sebagai payung hukumnya, undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan data, mulai dari hak subjek data hingga sanksi bagi pelanggar. Selain itu, UU ITE PP nomor 71 tahun 2017 dan Perekominfo nomor 20 tahun 2016 juga menjadi pendukung utama dalam regulasi ini. UU PDP tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai regulasi lainnya seperti UU ITE, PP 71 2019 dan Perekominfo 2020/2016. Dengan adanya berbagai lapisan perlindungan, diharapkan data pribadi masyarakat Indonesia dapat terlindungi dengan baik. Nah, selanjutnya itu contoh pelanggaran data pribadi. Pelanggaran data pribadi sering terjadi di era digital ini. Sebagai contoh, kebocoran data pelanggan e-commerce, di mana-mana data dijual di pasar gelap. Nah, dampaknya pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Contoh lain adalah phishing, di mana email atau SMS palsu digunakan untuk mencuri data sensitif yang sering kali berujung pada kerugian finansial bagi korban. Next, selanjutnya yaitu kasus-kasus yang menurut Kompas ID, yaitu sesuai data Kominfo, jumlah kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi yang ditangani cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 terdapat 3 kasus. Selanjutnya berturut-turut adalah 21 kasus di tahun 2020 dan 20 kasus pada tahun 2021. Nah, untuk
35 kasus pada 2022 dan 40 kasus di tahun 2024. Nah, adapun dari Januari sampai 14 Mei 2024 terdapat 5 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Dengan demikian, total kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi dari 2019 hingga 14 Mei 2024 mencapai 124 kasus. Nah, dari 124 kasus tersebut, mayoritas jenis pelanggaran berupa kebocoran data pribadi, yakni 111 kasus. Berikutnya mengumumkan data pribadi yang diduga tanpa persetujuan pemilik data sebanyak 4 kasus. Dan next slide, yaitu saya mengambil kasus menurut Tempo.co, kebocoran data di Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Nah, ini yaitu tahun 2019, saya mulai dari tahun 2019. Di bulan Agustus, grup Dream Market Official menjadi perbincangan di media sosial. Nah, foto percakapan dalam grup tersebut menunjukkan adanya transaksi jual beli data berupa nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga KK dalam jumlah ratusan hingga ribuan. Tapi Kementerian Dalam Negeri membantah adanya kebocoran data ini. Nah, di September kita punya data KTP serta paspor penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air. Anak usaha Lion Air mengalami kebocoran. Nah, sebanyak 21 data penumpang diunggah dan diperjualbelikan di dalam forum daring. Nah, lanjut ke tahun 2020, di bulan Mei sebanyak 230.000 data warga terkait kasus COVID-19 di Indonesia diduga dicuri oleh peretas. Nah, data pasien virus corona dijual di forum gelap Reddit Forum sebanyak 2,3 juta data pribadi yang disimpan di situs web Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga diduga diretas. Nah, di bulan November tahun yang sama 2020, yaitu sebuah aplikasi fintech asal Indonesia mengalami kebocoran data sebesar 2,9 juta data pengguna. Nah, data tersebut diretas dan dijual secara bebas di forum peretas atau black market. Nah, di tahun 2021 di bulan Mei sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang dikelola oleh BPJS Kesehatan diduga bocor. Di bulan Agustus di tahun yang sama 2021, yaitu situs web VPN Mentor melaporkan dugaan kebocoran 1,3 juta data dari aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan e-hack yang diduga untuk memverifikasi penumpang selama pandemi COVID-19. Nah, di Oktober di tahun 2021, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI diduga bocor dan diunggah oleh pengguna Red Forum dengan nama C77. Nah, di bulan November, data Polri diduga diretas oleh seorang peretas asal Brazil. Peretas tersebut melalui akun Twitter @son77 mengklaim bahwa 28.000 akun dan data pribadi berhasil bocor. Nah, lanjut ke tahun 2022. Di bulan Agustus dimulai dengan hacker dengan nama akun Lolita mengklaim mencuri 17 juta data pengguna PLN dan mengunggah di forum Breached.to. Nah, dan
juga hacker yang viral atau hacker Bjorka mengklaim memiliki 105 juta data kependudukan yang berasal dari KPU dan mengunggah data tersebut di Bridge Forum. Dan di November di tahun yang sama 2022, Pertamina diduga mengalami kebocoran data pengguna aplikasi My Pertamina. Dan hacker Bjorka menjual 44 juta pengguna My Pertamina di forum daring. Nah, lanjut ke tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 yang dimulai dari bulan Maret, yaitu Bjorka diduga membocorkan 19,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan dan data tersebut dijual di forum gelap dengan harga 153 juta. Nah, di bulan Mei tahun 2023, grup peretas Logbit menyebarkan data nasabah yang telah dienkripsi di dark web setelah mencuri 15 juta data nasabah dan 1,5 terabyte data internal milik Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, di bulan November tahun 2023, seorang peretas mengklaim berhasil membobol situs web. Web itu adalah web resmi milik Kementerian Pertahanan Indonesia, yaitu data sebesar 1,64 terabyte yang berisi dokumen penting diduga bocor. Nah, kita lanjut ke tahun selanjutnya yaitu tahun 2024, dimulai dari bulan Juni, yaitu serangan cyber ransomware yaitu Localbyte 3.0 melumpuhkan server pusat data nasional sementara. Akibatnya serangan ini sejumlah layanan publik mengalami gangguan. Dan di bulan Agustus sebanyak 4,7 juta data NIP milik aparatur sipil negara atau ASN dikelola oleh satu data ASN diduga bocor. Nah, di bulan September sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor. Data tersebut mencakup data milik Presiden Jokowi. Next, dan menurut detik.com tentang kebocoran NPWP tersebut, yaitu peristiwa kebocoran data NPWP pada bulan September 2024 menjadi peringatan keras bagi kita semua tentang pentingnya keamanan data pribadi. Sebanyak 6 juta data termasuk data milik sejumlah tokoh penting telah jatuh ke tangan yang salah. Nah, dan diperjualbelikan secara bebas di dark web. Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun individu atau organisasi yang kebal terhadap ancaman kejahatan cyber ini. Dan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan sistem informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dampak pelanggaran data pribadi. Dampak pelanggaran data pribadi sangat luas dan merugikan. Secara finansial, korban bisa mengalami penipuan, pencurian identitas, atau bahkan kehilangan aset finansial secara signifikan. Nah, secara psikologi, korban dapat mengalami stres, kecemasan, dan menurun kualitas hidup akibat rasa tidak aman. Nah, secara reputasi, perusahaan yang mengalami kebocoran data akan kehilangan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, investor, dan yang lainnya. Selain hukum, pelanggaran dapat dikenai sanksi yang berat, mulai dari denda administratif
hingga hukuman pidana. Nah, selain itu, pelanggaran data juga dapat memicu berbagai masalah sosial seperti diskriminasi dan perundungan. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pelindungan data pribadi. Untuk melindungi data pribadi diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi serta cara mencegah menjadi korban pelanggaran data. Dan yang kedua yaitu menerapkan teknologi keamanan yang canggih seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan sistem deteksi intrusi. Dan yang ketiga yaitu organisasi memiliki kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten. Dan yang keempat, melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem keamanan. Dan yang kelima yaitu menjalin kerjasama dengan pihak berwenang dan lembaga terkait untuk mencegah dan mengatasi kejahatan cyber ini. Nah, slide selanjutnya yaitu slide kesimpulan. Nah, menurut saya pelindungan data pribadi adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan melindungi data pribadi, kita hanya melindungi hak individu, tetapi juga membangun kepercayaan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Nah, mari bersama-sama menciptakan budaya keamanan data yang kuat di Indonesia, yaitu dengan langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan, seperti mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan data, memiliki produk dan layanan yang memprioritaskan keamanan data, serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran data. Dan demikian kita dapat mewujudkan masa depan digital yang aman dan terpercaya. Terima kasih.